Selamat datang di video materi untuk mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem. Sampai saat ini kita sudah memasuki pembahasan pada topik System Implementation. Topik pembahasan yang kita bahas dalam video kali ini adalah tentang programming, sistem testing, dan juga sistem documentation. Selamat menyimak. Pembahasan yang tercakup dalam video kali ini ada 3. Pertama, kita bahas bagaimana strategi dalam membuat program. Kedua, kita pelajari berbagai jenis pengujian sistem yang bisa kita gunakan. Dan ketiga adalah pembahasan tentang bagaimana membuat dokumentasi sistem yang efektif. Mari kita bahas secara mendalam satu persatu. Membangun program untuk sebuah sistem merupakan pekerjaan yang perlu dikontrol atau dikelola dengan baik. Ini tidak sebatas menyerahkan blueprint saja kepada programmer. Sebagai seorang project manager, kita juga perlu memikirkan strategi pengelolaan pembuatan program. Ada 3 strategi dasar dalam pengelolaan pembuatan program. Pertama adalah memberikan tugas pemrograman pada orang yang tepat. Lalu strategi dasar yang kedua adalah mengkoordinasikan kegiatan pemrograman yang dilakukan. Dan ketiga adalah mengelola jadwal pembuatan program dengan baik. Mari kita perdalam tentang masing-masing dari 3 strategi tersebut. Strategi pertama sebetulnya berkaitan dengan penentuan tugas pemrograman. Harus diketahui bahwa pembagian tugas pemrograman dilakukan oleh project manager kepada para programmer. Dalam sebuah proyek sistem informasi, tanggung jawab dari kegiatan apapun yang dilakukan di dalam proyek tersebut menjadi tanggung jawab seorang project manager, termasuk dalam hal pembuatan program untuk sistemnya. Oleh karena itu, penting bagi project manager untuk memahami berapa banyak programmer yang diperlukan, dan juga kemampuan atau skill apa saja yang harus mereka penuhi. Memberikan tugas pemrograman kepada programmer yang tidak sesuai dengan kompetensinya hanya akan membuat proyek terhambat atau bisa saja malah gagal. Saat memilih programmer, sebaiknya kita tidak hanya menilai kemampuan teknis individunya saja. Penting juga untuk mengetahui bagaimana kemampuan mereka dalam bekerja sama. Ketika berbicara suatu sistem, maka jarang sekali dikerjakan oleh satu orang programmer saja. Bahkan metode pengembangan sistem yang paling agile sekalipun seperti extreme programming, sekurang-kurangnya membutuhkan 2 orang programmer. Ketika memberikan tugas pemrograman, project manager juga sudah harus memahami ukuran keberhasilan program atau modul yang sedang dikembangkan. Setiap tugas yang diberikan harus jelas apa output atau luarannya. Dan ini harus dipahami bersama. Dengan demikian, proses evaluasi nantinya akan lebih efektif. Pembagian tugas pemrograman ini sendiri umumnya dilakukan per modul sistem dan mengacu pada rancangan program yang sudah dibuat pada tahap desain. Biasanya sudah diprioritaskan modul mana yang dikerjakan lebih dahulu. Tugas programmer adalah mengikuti rancangan sistem yang sudah dibuat tersebut. Walaupun tugas pemrograman sudah diberikan kepada orang yang tepat, kita tetap perlu berkoordinasi dengan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan program tersebut. Cara umum yang bisa dilakukan untuk berkoordinasi adalah dengan mengadakan meeting rutin. Biasanya ini dilakukan tiap minggu. Scrum meeting pada metode Agile adalah contoh yang baik untuk menggambarkan bagaimana menjaga koordinasi yang baik saat membuat program. Dalam proyek sistem informasi, penting juga untuk melakukan penetapan standar dalam pembuatan program. Standar di sini bisa bermacam-macam, misalnya framework yang digunakan, aturan penamaan variabel, dan lain sebagainya. Salah satu dampak yang mungkin terjadi bila tidak ada standar adalah aturan penulisan kode program yang dibuat sesuai dengan selera individu programmernya saja. Ini akan menyulitkan pada saat maintaining kode-kode program nantinya. Kita juga perlu memisahkan program antara yang sudah selesai dengan yang masih dalam pengembangan. Membuat direktori khusus untuk file program yang sudah dianggap selesai bisa menjadi salah satu caranya. Atau bisa juga dengan memberikan penomoran versi program. Di sini kita juga perlu mencatat setiap perubahan atau perbaikan yang dilakukan selama membuat program. Dicatat dalam suatu log tertentu dan jelas apa perubahan yang dilakukan pada setiap versi program tersebut. Dan jangan lupa untuk mengevaluasi progres untuk memastikan program masih sesuai dengan rancangan sistem yang sudah ditetapkan. Strategi membagi tugas pemrograman ke dalam modul-modul yang lebih kecil dapat membantu proses evaluasi ini. Selanjutnya, strategi dasar yang ketiga adalah terkait dengan jadwal pembuatan program. Tidak hanya mengetahui kapan proyek harus selesai, namun kita perlu juga mendetailkan jadwal pembuatan program, bila perlu jadwal pengerjaan tiap modul programnya.
Estimasi waktu pengerjaan setiap modul program perlu dibuat. Ini penting, biasanya sudah dibuat pun tetap ada risiko terlambat. Akan lebih parah jika tidak diestimasi di awal. Keterlambatan pengembangan sistem biasanya terakumulasi dari keterlambatan harian ketika membuat program untuk modul. Seperti efek bola salju yang semakin lama akan semakin membesar. Karena itulah, project manager perlu mengantisipasi risiko keterlambatan yang mungkin terjadi sedini mungkin. Sebaiknya, luangkan waktu lebih sekitar 10% ketika membuat penjadwalan. Ini untuk antisipasi keterlambatan tadi. Jika ternyata lebih cepat selesai, kita juga memiliki waktu yang cukup untuk melakukan evaluasi. Dan ada baiknya jika kita memanfaatkan tools atau software pengelolaan proyek. Saat ini ada banyak tools yang dapat digunakan untuk berkolaborasi. Pemain besar seperti Microsoft ataupun Google, mereka sudah menyediakan tools yang cukup baik untuk mengelola proyek sistem informasi. 3 strategi dasar yang sudah dibahas tadi, pada dasarnya berguna untuk mengurangi secara signifikan risiko terjadinya kesalahan dalam pembuatan program. Sekurang-kurangnya ada 4 kesalahan umum saat membuat program. Pertama adalah kemampuan programmer tidak sesuai dengan kebutuhan sistem yang diperlukan. Lalu kesalahan umum yang kedua adalah masalah bug program, baik yang ditemukan dan dilaporkan, ditemukan namun disembunyikan, ataupun terlambat untuk ditemukan. Ketiga adalah terlalu banyak programmer di dalam tim. Jumlah programmer yang terlalu banyak seringkali justru menghambat pembuatan program. Perbaikan pada tingkat rancangan program biasanya lebih efektif dibandingkan dengan menambah programmer. Dan dampak kesalahan-kesalahan ini biasanya adalah keterlambatan jadwal atau bahkan program gagal dibuat. Dengan menghindari 4 kesalahan umum ini, maka peluang untuk berhasil akan jauh lebih tinggi. Saat sistem sudah selesai dikembangkan, dalam artian semua modul programnya sudah selesai ditulis, maka selanjutnya yang perlu dilakukan adalah pengujian sistem atau sistem testing. Pengujian sistem merupakan hal yang kritikal dan harus dilakukan sebelum memberikan sistemnya kepada klien atau kepada pengguna. Jangan pernah sekali-kali menyerahkan sistem yang belum pernah diuji. Ingat bahwa sistem dinyatakan berhasil adalah ketika semua kebutuhan klien terpenuhi. Melakukan testing akan lebih menjamin sistem yang dikembangkan memenuhi kebutuhan tersebut. Pengujian sistem harus dibuat berdasarkan perencanaan atau test plan, dan skenario pengujian atau test case perlu dibuat sebagai acuan saat melakukan pengujian tersebut. Gambar di samping adalah contoh template yang bisa digunakan untuk membuat test plan dan juga test case apa saja yang ada di dalamnya. Pengujian sistem itu sendiri biasanya melewati berbagai tahapan. Sekurang-kurangnya terdapat 4 tahapan pengujian sistem, yaitu unit testing, integration testing, system testing, dan terakhir adalah acceptance testing. Mari kita dalami 4 tahap pengujian sistem tersebut. Tahap pengujian sistem yang pertama adalah unit testing. Unit testing fokus pada satu unit, baik itu sebuah fungsi program ataupun sebuah modul program. Tujuannya untuk memastikan modul tersebut menjalankan fungsinya dengan benar sesuai dengan spesifikasi program yang ada. Yang diuji pada dasarnya adalah kode-kode programnya itu sendiri, apakah menghasilkan luaran yang sesuai dengan rancangan atau tidak. Unit testing ini bisa dilakukan dengan teknik black box ataupun white box testing. Keduanya harus dilakukan oleh orang yang memang mengerti program atau modul-modul sistem tersebut. Kita lihat perbedaan antara black box dengan white box testing. Pada black box testing, penguji tidak melihat kode program, karena itulah dinamakan black box. Di sini yang diuji adalah kesesuaian program dengan program specification-nya. Fokusnya adalah luaran yang dihasilkan oleh program ataupun modul. Black box testing ini memang digunakan untuk unit testing yang sederhana. Penguji memastikan apakah unit memenuhi kebutuhan yang tertulis pada spesifikasi programnya atau tidak. Berbeda dengan black box testing, pada white box testing penguji bisa melihat kode program. Yang diuji adalah source code programnya, biasanya elemen yang paling utama dari program. Pada white box testing bahkan diperiksa aturan penamaan variabel dan standar lain yang sudah ditentukan sebelumnya. Jenis pengujian ini memang digunakan ketika kompleksitas programnya tinggi. Penguji memeriksa source code program secara langsung. Tentu saja orang yang menguji adalah yang paham tentang kode-kode programnya.
biasanya memang dilakukan oleh senior programmer. Tahap pengujian sistem yang kedua adalah integration testing. Integration testing menilai apakah modul-modul dapat saling terintegrasi dengan baik ketika menjalankan suatu task atau tugas tertentu. Ada 4 pilihan metode dalam integration testing, yaitu user interface testing, data flow testing, use scenario testing, dan system integration testing. Pada user interface testing, fokusnya adalah apakah antarmuka sistem sudah menampilkan informasi yang diharapkan. Di sini kita memeriksa setiap menu pada antarmuka sistem dan melihat apa yang ditampilkan oleh sistemnya. Sementara itu, pada data flow testing, yang kita lakukan adalah memastikan setiap data yang digunakan oleh sistem diolah dengan benar dan juga konsisten. Kita telusuri aliran data pada sistem jika ternyata ada kesalahan yang ditemukan. Lalu pada teknik selanjutnya, yaitu use scenario testing, kita memastikan semua use case sudah dapat dilakukan oleh sistem. Sesuai namanya, yang menjadi acuan pengujian adalah spesifikasi use case yang sudah dibuat pada tahap analisis. Pengujian ini memastikan program yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi use case tersebut. Dan pada teknik sistem interface testing, yang kita lakukan adalah memastikan interaksi dengan sistem lain berjalan sebagaimana mestinya. Interaksi antar sistem bisa dalam berbagai bentuk. Yang paling umum adalah pertukaran data. Teknik pengujian ini memang biasanya dilakukan hanya jika sistem yang dikembangkan perlu berinteraksi atau terintegrasi dengan sistem yang lainnya. Tahap pengujian sistem yang ketiga adalah sistem testing. Ini menguji sistem sebagai satu kesatuan, bukan hanya sebagai aplikasi perangkat lunak saja. Sistem testing biasanya dilakukan oleh sistem analis untuk memastikan semua modul dan program dapat bekerja tanpa error. Sistem testing ini sebetulnya mirip dengan integration testing, hanya saja skop atau cakupannya lebih luas. Metode untuk melakukan sistem testing yang umum ada 5. Pertama adalah requirement testing. Sesuai namanya, tujuan pengujian ini adalah memastikan semua kebutuhan bisnis terpenuhi. Lalu yang kedua adalah security testing. Tujuannya adalah menguji hal-hal terkait dengan keamanan sistem. Dan ketiga adalah performance testing yang dilakukan untuk memastikan kinerja sistem sesuai dengan harapan. Performance testing biasanya menggunakan instrumen berupa checklist yang disusun berdasarkan kebutuhan non-fungsional dari sistemnya. Teknik keempat adalah documentation testing. Ini dilakukan setelah dokumentasi sistem untuk pengguna selesai dibuat. Tujuannya adalah menguji akurasi dari dokumentasi sistem tersebut. Dan teknik sistem testing yang terakhir adalah usability testing. Tujuannya adalah menguji dan mengukur semudah apa sistem dapat digunakan dan juga dapat dipelajari oleh pengguna. Tahap pengujian sistem yang terakhir adalah acceptance testing. Anggaplah ini sebagai ujian terakhir yang harus dilewati oleh sistem dan menjadi penentu apakah sistem diterima oleh pengguna atau tidak. Acceptance testing dilakukan oleh user atau pengguna sistem yang didampingi oleh tim support. Tujuannya adalah untuk memastikan sistem yang sudah jadi memenuhi kebutuhan organisasi, dapat digunakan, dan dapat diterima oleh penggunanya. Acceptance testing dilakukan dalam bentuk alpha testing dan juga beta testing. Biasanya ini sudah sepaket dilakukan secara berurutan. Alpha testing dilakukan oleh pengguna untuk memastikan bahwa mereka dapat menerima sistemnya. Ini merupakan bentuk acceptance test yang paling umum. Dan saat melakukan alpha testing, data yang digunakan bukan data yang sebenarnya. Data yang digunakan dibuat hanya untuk keperluan testing saja. Ini dikenal dengan istilah dummy data. Sedangkan beta testing merupakan lanjutan dari alpha testing. Bedanya di sini kita sudah menggunakan data yang sebenarnya. Skop pengujiannya pun lebih luas, baik dari sisi jumlah yang menguji ataupun dari sisi durasinya. Sistem yang sudah dalam pengujian beta testing biasanya dikenal dengan sistem versi beta. Sudah bisa dipakai untuk operasional sehari-hari, namun masih ada kemungkinan tidak stabil. Tapi sistem ini sudah paling mendekati dengan sistem yang benar-benar dibutuhkan dan dianggap selesai. Tujuan dari testing pada dasarnya adalah untuk menemukan error. Oleh karena itu, error yang ditemukan saat testing merupakan suatu hal yang wajar. Tentu setelahnya kita perbaiki dan diuji kembali hingga error tersebut sudah hilang.
Setiap tahap testing biasanya menemukan jumlah error yang berbeda-beda, namun pola umumnya adalah seperti yang terlihat pada gambar. Saat melakukan unit testing, bisa jadi error yang ditemukan jumlahnya cukup banyak, dan semakin meningkat hingga mencapai puncaknya pada saat kita melakukan integration testing. Jumlah error tersebut mulai melandai pada saat memasuki sistem testing dan cenderung menurun pada saat alpha testing dan juga beta testing. Jumlah error yang ditemukan pada saat beta testing biasanya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahap pengujian-pengujian lainnya. Sekarang mari kita masuk pada pembahasan dokumentasi sistem. Sistem yang sudah selesai dibangun dan juga sudah lulus serangkaian pengujian, selanjutnya perlu dibuatkan dokumentasinya. Ada dua jenis utama dokumentasi. Pertama adalah system documentation dan kedua adalah user documentation. Dalam pembahasan ini, yang dimaksud dokumentasi adalah user documentation. User documentation ini dibuat untuk membantu pengguna agar dapat menggunakan sistem dengan sebagaimana mestinya. Apabila pengguna kesulitan menjalankan suatu fungsi pada sistem, maka dengan melihat dokumentasi pengguna, seharusnya masalah tersebut dapat ditemukan solusinya. Sebaliknya, tanpa dokumentasi, masalah besar akan muncul jika pengguna kesulitan menggunakan sistem tersebut. User documentation itu sendiri tersedia dalam 3 jenis. Pertama adalah reference documents. Ini merupakan dokumentasi yang menjelaskan secara spesifik fungsi-fungsi dari sistem yang tersedia. Kedua adalah prosedur manual, yaitu dokumentasi yang menjelaskan bagaimana melakukan suatu proses bisnis di dalam sistem. Dokumentasi ini fokus pada bagaimana melakukan sesuatu dengan fungsi-fungsi yang tersedia. Dapat dikatakan ini adalah petunjuk utama yang paling sering dilihat oleh pengguna sistem. Dan bentuk yang ketiga adalah tutorial, yaitu dokumentasi yang menjelaskan panduan bagaimana cara menggunakan komponen sistem. Biasanya dalam bentuk langkah-langkah proses yang harus dilakukan oleh pengguna. Penyajian tutorial seringkali dalam bentuk visual yang dapat diikuti oleh pengguna. Bahkan sekarang sudah banyak tutorial yang berbentuk video. Salah satu ciri dari dokumentasi yang baik, terlepas dari apapun bentuknya, adalah tersusun dengan baik dan rapih. Atau dengan kata lain, memiliki pengorganisasian yang baik. Pengorganisasian panduan pengguna dapat dilakukan berdasarkan topik. Ini yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar pengembang sistem. Kita bisa belajar dari bagaimana Microsoft menyediakan panduan pengguna untuk Windows user. Perhatikan gambar berikut. Yang menarik di sini adalah tersedianya sistem pencarian topik yang memahami bahasa natural manusia. Misalnya, ketika kita mencari cara bagaimana menjadwalkan backup pada Windows, maka sistem dokumentasinya akan menyediakan pilihan jawaban yang dianggap relevan. Jika ternyata jawabannya kurang memuaskan, maka pengguna bisa memilih opsi pilihan bantuan tambahan, dan bahkan disediakan akses untuk pencarian solusi di internet. Penyajian dokumentasi secara online bisa juga dilakukan dalam bentuk website. Bahkan, konten manajemen sistem yang ada sekarang ini bisa kita gunakan sebagai pusat bantuan pengguna. Jika membuat pusat bantuan dalam bentuk aplikasi berbasis web, maka hal yang perlu diperhatikan adalah struktur navigasinya. Perhatikan gambar. Navigasi suatu panduan online biasanya tersaji dalam bentuk topik. Bisa dalam struktur yang sudah umum, mulai dari pendahuluan, fitur-fitur basic, hingga topik-topik yang lebih advance. Menggunakan indexing juga layak untuk dipertimbangkan agar pengguna lebih mudah menemukan yang mereka cari. Dan tentu akan lebih baik jika tersedia menu pencarian bantuan yang bisa mencari panduan dalam bentuk teks, gambar, ataupun panduan multimedia. Setiap konten dokumentasi yang tersajikan dalam bentuk halaman web juga perlu diberikan tautan ke halaman lain yang terkait atau yang menjelaskan istilah khusus. Bila diperlukan, pengguna bisa saja membuka halaman panduan lain dengan informasi yang lebih rinci terkait suatu tugas yang sedang mereka lakukan di dalam sistem tersebut. Sebagai penutup, berikut ini adalah tips agar kita dapat menuliskan dokumentasi yang baik. Pertama adalah menggunakan kalimat aktif. Lalu gunakan juga istilah-istilah dengan konsisten. Sebaiknya kita juga menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Lalu gunakan juga kalimat yang memberi kesan bersahabat, tidak menggurui tetapi terkesan ramah.
Lalu jangan lupa juga untuk memberikan nomor ketika menjelaskan urutan atau prosedur tertentu. Dan tips terakhir adalah mengelompokkan dokumentasi berdasarkan topik. Baiklah, itu tadi sebagai penutup materi kali ini. Berikut ini adalah daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan materi video ini. Terima kasih karena Anda telah menyimak video materi ini hingga selesai.